Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zumratul Hasanah dengan NIM 221010111226. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari UAS teori pengambilan keputusan. Baik, dari nomor 1 yaitu dalam situasi konflik, pengambilan keputusan melibatkan dua pihak yang memiliki tujuan berbeda. Jelaskan salah satu konsep utama dalam analisis situasi ini. Jawabannya yaitu teori permainan atau game teori. Dalam situasi konflik digunakan pendekatan teori permainan yang menganalisis interaksi antar pihak yang saling berlawanan dan saling mempengaruhi hasil keputusan masing-masing. Pengambil keputusan tidak hanya mempertimbangkan tindakannya sendiri, tetapi juga strategi pihak lawan. Untuk nomor 2A, yaitu jelaskan perbedaan utama antara pengambil keputusan dalam situasi tunggal dan dalam situasi jamak. Jawabannya yaitu, situasi tunggal hanya ada satu tujuan utama dan keputusan difokuskan pada pencapaian satu aspek atau hasil. Sedangkan situasi jamak yaitu terdapat banyak tujuan atau kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, sehingga pengambil keputusan harus menentukan prioritas di antara tujuan tersebut. Selanjutnya 2B, mengapa pembuat keputusan perlu menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria dalam situasi jamak? Berikan contohnya. Jawabannya yaitu, karena dalam situasi jamak, pengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa faktor atau kriteria yang berbeda secara bersamaan. Metode multikriteria membantu membandingkan dan mengevaluasi alternatif berdasarkan beberapa kriteria untuk mendapatkan keputusan yang saling optimal. Contohnya yaitu, dalam memilih lokasi usaha, bisa digunakan beberapa kriteria seperti biaya sewa, aksesibilitas, potensi pasar, dan keamanan. Maka dibutuhkan teknik multikriteria untuk menentukan lokasi terbaik. Selanjutnya 3A yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari group decision making. Jawabannya yaitu kelebihannya menghasilkan keputusan yang lebih kaya perspektif, kreatif, dan meningkatkan komitmen anggota kelompok. Kekurangannya yaitu proses cenderung lebih lambat, bisa terjadi konflik atau dominasi pendapatan oleh individu tertentu. 3B yaitu jelaskan efektivitas dalam pengambilan keputusan dengan big data dan tantangan dalam mengintegrasikannya. Jawabannya yaitu efektivitasnya big data membantu pengambilan keputusan dengan informasi yang lebih akurat, cepat, dan prediktif serta mampu menangkap pola tersembunyi. Tantangannya yaitu terlalu banyak data sehingga sulit diolah atau data overload, kurangnya data yang lengkap dan relevan, kriteria evaluasi yang tidak konsisten atau tidak lengkap. Selanjutnya nomor 4 yaitu jelaskan mengenai teori pengambilan keputusan transenden, manfaat, dan karakteristiknya. Teori pengambilan keputusan transenden adalah pendekatan yang melibatkan nilai-nilai spiritual, filosofis, dan etis dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini mengedepankan kebermaknaan hidup, kesadaran spiritual, serta refleksi moral yang mendalam. Untuk karakteristiknya yaitu holistik, mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan hubungan antar manusia, reflektif, menekankan pentingnya introspeksi dan perenungan, etis, mendasarkan keputusan pada prinsip moral, keadilan sosial, dan kebenaran. Lalu yang terakhir yaitu spiritual, menyadari hubungan manusia dengan yang lebih tinggi atau Tuhan, serta mempertimbangkan nilai kasih sayang dan
kebijakannya dalam setiap keputusan. Selanjutnya, langkah-langkah pengambilan keputusan transenden yaitu refleksi dan introspeksi, mengidentifikasi masalah dan nilai-nilai yang diyakini, analisis dan evaluasi, mempertimbangkan dampak keputusan terhadap diri dan orang lain, konsultasi diri, mendengarkan intuisi, mempertimbangkan dimensi spiritual, lalu implementasi dan evaluasi, melaksanakan keputusan, mengevaluasi hasil dan mengambil pembelajaran. Lalu untuk manfaatnya yaitu membantu menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran diri dan kualitas hidup, membantu menyelesaikan dilema etis secara lebih bermakna, mendorong keseimbangan antar akal, moral, dan spiritualitas. Selanjutnya nomor 5 yaitu contoh pengimplementasian pengambilan keputusan kelompok dan transenden. Pengambilan keputusan kelompok terdapat konteks perusahaan manufaktur menghadapi penurunan produksi. Proses yaitu tim yang terdiri dari berbagai produksi, HRD, dan keuangan berkumpul untuk menganalisis penyebab dan mencari solusi. Lalu yang terakhir keputusan secara bersamaan memutuskan melakukan pelatihan ulang pekerja dan penggantian mesin, menunjukkan pengambilan keputusan kolaboratif dan demokratis.